Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segenap puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya terutama terhadap kita, sehingga kita terpilih menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Imum Syekh yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mencintai umatnya melebihi nabi-nabi yang lain. Sehingga banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa cinta Rasulullah itu kepada kita umatnya bahkan melebihi daripada cinta kita sendiri kepada diri kita sendiri. Banyak di antara kita umat Rasulullah, para jamaah, yang mengaku cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada keluarga kita, tetapi malah membuat diri kita dan keluarga kita terjerumus ke dalam neraka. Di saat kita menjerumuskan diri kita ke dalam neraka, lebih jauh dulu para jamaah, Rasulullah sudah sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus ke dalam neraka. Sehingga sebagai bukti pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam satu hadis, duduk bersedih, beliau menangis mengeluarkan air mata. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada beliau dan bertanya, apa yang membuat Muhammad bersedih? Datanglah Jibril bertanya, wahai Muhammad, apa yang membuat engkau bersedih? Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, aku bersedih karena umatku. Aku khawatir umatku tidak selamat nanti di hari kiamat. Aku khawatir umatku akan terjerumus ke dalam neraka nanti di hari kiamat. Lalu pulanglah Jibril melapor kepada Allah. Ya Allah, rupanya yang membuat Muhammad bersedih adalah karena beliau khawatir terhadap nasib umatnya nanti di hari kiamat. Maka Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan, hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan umatnya nanti di hari kiamat. Lalu datanglah Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad. Ini para jamaah sebagai satu bukti kecil bahwa Rasulullah sangat mencintai kita umatnya. Bukti yang lain para jamaah,
Di saat Rasulullah tidak diterima dakwahnya di Mekah, kaum Quraisy sukunya banyak yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memilih satu tempat yang lain yang menjadi tujuan dakwah beliau, yaitu Taif. Jarak kota Mekah dengan Taif sekitar 140 km, para jemaah. Jauh antara Mekah dengan Taif. Beliau ditemani oleh seorang sahabatnya yang bernama Said bin Sabit, berjalan kaki menempuh perjalanan 140 km ke kota Taif. Tujuannya untuk berdakwah di Taif. Karena beliau dulu pernah tinggal di kota Taif di masa kecil, waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kalangan Bani Adi. Dan di kota Taif ada satu suku Arab yang tidak cocok dengan suku Quraisy, namanya suku Sakif. Suku Sakif adalah suku yang berseberangan, yang sering ribut, sering berselisih dengan suku Quraisy. Rasulullah pikir, kalau suku Quraisy tidak mau menerima Islam, mungkin suku-suku yang ada di Taif mau. Berangkatlah Rasulullah ke Taif. Sampai Rasulullah di Taif, rupanya perkiraan Rasulullah meleset, para jemaah. Bukannya diterima Rasulullah, malah orang Taif mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka melempari Rasulullah dengan batu-batu, sehingga Rasulullah pun ikut terluka, terkena lemparan batu kerikil dari mereka, para jemaah. Di saat itu Jibril melihat, turun Jibril menjumpai Rasulullah. Gedron Jibril yang mumpok dengan Rasulullah, nepegah le Jibril ba Rasulullah, ya Muhammad, apa yang engkau inginkan sekarang? Apakah engkau mau kalau aku cabut gunung-gunung yang ada di dekat kota Taif ini, kulemparkan, kutimpakan kepada orang-orang Taif yang telah menyakitimu? Rasulullah menjawab, tidak usah wahai Jibril, tidak perlu. Biarkan saja aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Malah beliau mengangkat tangannya ke langit, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang-orang yang menyakiti beliau di kalangan umatnya malah didoakan oleh beliau agar mereka mendapatkan hidayah, agar keturunan mereka mendapatkan hidayah. Dan ini terbukti, kata para ulama, doa beliau, bahwa orang-orang Taif kemudian menjadi pemeluk agama Islam setelahnya dan menjadi orang-orang yang taat kepada ajaran Islam. Beda dengan nabi-nabi yang lain, para jemaah. Bukan bermakna nabi yang lain tidak cinta kepada umatnya. Cinta. Tetapi cinta Rasulullah ini tidak pernah terbatas, melebihi cinta nabi lain. Nabi lain kalau kita lihat dalam kisahnya dalam Al-Quran, dikala mereka berdakwah kepada umatnya, dikala umatnya sudah terlalu mengingkari mereka, mereka mendoakan azab kepada umatnya. Para jamaah, nyo beda nabi kita dengan nabi lain. Bukti cinta nabi kita kepada kita umatnya. Kemudian para jamaah, sebagai bukti yang lain, juga ada beberapa hadis yang meriwayatkan. Di antaranya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa nanti di saat kiamat telah terjadi, dunia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dikumpulkanlah di sebuah tempat yang sangat luas yang namanya mahsyar. Keadaan mahsyar itu sangat menyusahkan para jemaah, sangat pedih.
karena berada dalam keadaan yang sangat panas berdesak-desakan, sehingga disebutkan bahwa orang-orang di saat itu semuanya tenggelam dengan keringat mereka masing-masing. Karena keadaan yang sangat panas, semuanya tenggelam dengan keringat masing-masing. Yang terdengar di saat itu hanya suara hembusan nafas. Tidak terdengar suara lain. Semuanya menengadah ke langit menunggu datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan 40 tahun Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita di dalam mahsyar tersebut tanpa ada keputusan apa-apa dalam keadaan yang panas. Matahari dalam satu riwayat disebutkan 1 mil di atas kepala. Dalam riwayat yang lain 1 hasta di atas kepala. Dan tanah yang kita pijak bukanlah tanah yang seperti sekarang ini, tapi tembaga yang dipanasi dengan cahaya matahari yang sangat dekat tadi. Maka sangat panaslah. Sehampir-hampir semua orang takut. Bahkan para nabi sendiri pun merasa sangat takut di saat itu. Sehingga semua orang saat itu, para jemaah, mencari pertolongan, mencari siapa yang bisa memberikan bantuan untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala cepat memutuskan hukum kepada mereka. Maka berbondong-bondonglah umat manusia mencari Nabiullah Adam. Mandum ya tetap Nabi Adam, para jemaah. Tetap ban merumpok dengan Nabi Adam, kun manusia kepada Nabi Adam, ya Aba Bashar, wahai ayahnya manusia, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana wa bainak. Ya Aba Bashar, hai ayah manusia, bantu kami, berikan syafaat kepada kami supaya Allah cepat memutuskan hukumnya terhadap kami. Hai kamu tunle di dalam tempat yang sangat suumnya. Kun Nabi Adam, lastu hunaka, wahai anak keturunanku, aku tidak pantas untuk memberikan syafaat pada hari ini. Hana mampu lun untuk beri syafaat ba'uranyo, li'anni kad ukhrija minal jannah bi khati'ati, karena aku dulu pernah dikeluarkan dari surga dengan sebab kesalahanku. Wala yuhimmuni al'an illa nafsi, tidak ada yang lebih aku khawatirkan hari ini kecuali diriku sendiri, kata Nabi Adam. Han kepermun Nabi Adam katanya para jemaah. Han gejut bi bantuan li Nabi Adam kepada katanya, karena dro gepih mengkhawatirkan ikutnya menurut dro ke Nabi Adam. Pernah Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan, yaitu memakan yang dilarang oleh Allah, buah khuldi. Walakin tu'ilan Nuh fa innahu awwalul mursalin, kata Nabi Adam. Tetapi aku punya saran, kalian cari Nuh, kata Nabi Adam. Ya sedot Nuh, karena Nuh itu orang yang pertama sekali diutus oleh Allah. Datanglah kepada Nuh. Maka berbondong-bondonglah manusia di saat itu, para jemaah, mencari Nabi Nuh. Di saat berjumpa dengan Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Nuh, bantu kami, berikan syafaat, berikan pertolongan kepada kami. Mintalah kepada Tuhanmu supaya beliau memutuskan hukum terhadap kami. Usu'ud Nabi Nuh pun lagi Nabi Adam. Lastu hunaka ke Nabi Nuh, lung hana pantas lung bi syafaat. Saya tidak berhak memberi bantuan hari ini, kata Nabi Nuh. Kenapa? Li'anni qad da'autu da'watan uhrikat bihil ahlul ard, karena aku pernah berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang semua penduduk bumi di saat itu ditenggelamkan oleh Allah. Wala yuhimmuni al'an illa nafsi, hana yang lung takut uronyo kecuali kedra lung gekun. Nabi Nuh pun merasa bersalah, para jemaah.
Ya, hang gejut ya melakai ba Allah karena ya gopnyan merasa salah. Pernah dia mendoa rajih mati urang ubena. Gara-gara doa gopnyan nom gumi banjir li Allah. Susah manusia. Walakin tu ila Ibrahim fa innahu khaliluh. Tapi Nabi Nuh kebisaran. Tanya jino menyohai dan bantu saran bidan. Nabi jamun nasaran. Tetapi datanglah kamu kepada Ibrahim ke Nabi Nuh. Karena Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah. Khaliluhu, kekasihnya. Datang kepada Ibrahim. Ya minta Abah Ibrahim. Berangkatlah tanya manusia. Berangkat lagi kita manusia mencari Nabi Ibrahim. Di saat kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, manusia di saat itu bertemu dengan Ibrahim, meminta kepada Nabi Ibrahim dengan permintaan yang sama. Ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Ibrahim, berilah syafaat kepada kami. Mohonlah kepada Tuhanmu supaya dia menjelaskan, memutuskan hukum terhadap kami. Hai kamu prehle no ya Ibrahim. Ke Nabi Ibrahim. Lastu hunaka. Nabi Ibrahim pun menjawab sama. Aku tidak pantas memberi syafaat. Li'anni kad kadzabtu fil Islam salasata kadzabah. Karena aku pernah berdusta dalam Islam 3 kali. Ke Nabi Ibrahim long hang kujud. Na aku mutulit urajih ba te kume ajaran Islam. Lego thaka aku mutulit. Nabi Ibrahim lego mutulit merasa berat dan salah. Tanya ka biasa jino hanali salah. Nyokuh yang kepegah oleh para ulama salaf zaman para jemaah. Nanti di akhir zaman, nah, kebohongan, ghaibah itu tidak lagi terasa bau seperti sekarang, kata para ulama salaf. Menyojamun kep be sulit, kep be mengupat para jemaah. Sidra urang musulit, sidra urang mupat jamun mube mentabah kampung. Hae kecum le urang lain. Jino lam kawan urang musulit, lam kawan urang mupat dadu hana mubeli le danyo pakon karena kabiasa. Pernah dengku-dengku kalon awak kerja bak motor bruh. Urang nyan ke pajoh bu inan bak motonyan. Urang nyan gedu inan gerau ge trip-trip la motonyan. Itanyo tetaja ilikut motonyan mentang mumang de. Pakot. Karena kita tidak biasa, urang nyan ka biasa. Menangkeh kemaksiatan sekarang, kedustaan, mengupat sekarang, tidak lagi terasa bau di hidung kita sudah tersumbat karena sudah biasa. Nabi Ibrahim lego cuma gemutulit. Hana biasa ligopnyan merasa ya kepada Allah. Merasa salah, tidak berani memberikan bantuan kepada kita karena beliau menganggap salah. Wala yuhimmuni al'an illa nafsi, kata Nabi Ibrahim. Tidak ada yang mengkhawatirkan aku hari ini kecuali diriku. Utulit Nabi Ibrahim para jemaah. Nepegah li Rasulullah dalam riwayat hadis. Nabi Ibrahim pernah musulit yang pertama sebagaimana firman Allah. Fanadara nadratan ilal nujum faqala inni sakim. Nabi Ibrahim melihat kepada bintang, beliau mengatakan inni sakim, aku sedang sakit. Gemutulit Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim berbohong di saat itu, yaitu mengatakan bahwa istrinya sebagai saudara perempuannya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan istrinya sebagai saudara perempuannya di saat beliau masuk ke kota? Karena di saat itu rupanya raja yang memerintah yang bernama Namrud suka sekali kepada wanita-wanita yang sudah menikah. Namrud watenyan hana galak ke perawan para jemaah, tapi ke darah baru yang galak. Artinya urang inang yang ban mekawin. Di saat Nabi Ibrahim baru menikah dengan Sarah, beliau masuk ke kota, ditanya oleh orang, wahai Ibrahim, siapa itu di sampingmu? Pegah Nabi Ibrahim, nyo adik lung.
Tulit hana ke pegah perumah karena menyo ke pegah perumah itu pun Namrud icok ke pegah adik. Yang ketiga, bohongnya Nabi Ibrahim dalam dakwah beliau di saat beliau menghancurkan patung-patung yang disembah oleh umatnya. Wataiwa umat ikalan ubena Tuhan awanyan kabeh hancur itanyang Mbak Ibrahim. Sayang pubutnya Ibrahim kun Nabi Ibrahim. Yang pubut yang rayu angin pale bawanya ba yang rayu nyan mat nyan thang yang rayu cita nyong Nabi Ibrahim nyan heboh tagai tulit Nabi Ibrahim. Iya tidak berani Nabi Ibrahim memberikan syafaat. Walakin tu ila Musa, kata Ibrahim, tapi datanglah kalian kepada Musa, fa innahu kalamullah, karena Nabi Musa pernah dulu berbicara dengan Allah. Datanglah kepada Nabi Musa. Mungkin Musa ibi bantuan karena Musa tahu dengan Allah, pernah berkhabar dengan Allah. Datanglah kita semua menghadap Nabi Musa, mencari Nabi Musa. Sampai kita bertemu dengan Nabi Musa di saat itu para jemaah, kita semua meminta kepada Musa, ya Musa, isfa' lana bainana wa bainaka wa isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Hai Musa, bantu kamu nelake bak Tuhan ranu supaya cepat memutuskan hukum kepada kami. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa tetap menjawab, lastu hunaka, hana pantas long bi wahai manusia uronyo. Li'anni qataltu nafsam bighairi nafs, karena lo ngerayuk tak salah kepada Nabi Musa. Aku bersalah kepada Allah, aku pernah membunuh seseorang tanpa ada hak. Rupanya Nabi Musa ingat kata jamun. Pote gopnyan menteng sajan Fir'aun, pote gejak-jak berjalan ke kalan dua orang kaum pakai tidro Bani Israel, tidro kaum Fir'aun. Rencana Nabi Musa kena pegla, bang pegla urung pakai roh menggeti bacul dengan jara ke mukui. Tiga kena jara Nabi Musa langsung rubah urang nyan mati. Nyan bantega Nabi Musa pada jemaah. Bang pegla urang mati. Leuh nyan muya de Nabi Musa sehingga geplung Nabi Musa. Ia sedot budendra Fir'aun tho temu poh Musa i sedot Musa geplung gedeh unang gero Nabi Syuaib. Ingat kebantang Nabi Musa, halong jut lake ma Allah dausa long rayuk tak ke Nabi Musa pernah long poh urung raja sidra hana salahai. Walakin tu ila Isa fa innahu ruhullah wa kalimatih. Tapi jaklah kepada Isa, cijak ba Isa, kadang Isa bantu karena Isa itu ruhullah wa kalimatih, ruhnya Allah dan kalimatnya. Berangkatlah kita semua mencari Nabi Isa. Di saat kita bertemu dengan Nabi Isa, kita memohon dengan permohonan yang sama para jemaah. Ya Isa, isfa' lana ila rabbika liyaqdi ilaina. Wahai Isa, tolong beri syafaat kepada kami supaya Allah cepat memutuskan hukum kepada kami. Ke Nabi Isa, lastu hunaka, lung hana pantas. Inni qad ukhidtu wa ummi ilahaini min dunillah. Aku tidak berani memberi syafaat, kata Nabi Isa, karena aku dan orang tuaku dan ibuku dijadikan sebagai Tuhan selain Allah oleh umatku. Aku sangat takut, kata Nabi Isa. Wala yuhimmuni illa nafsi, hana yang long khawatirkan uronyo kecuali drolo. Nabi Isa pun merasa bersalah karena dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang bersama ibunya. Hangga jid bi syafaat. Walakin, kata Nabi Isa, tetapi bagaimana pendapat kalian, kata Nabi Isa, kalau kalian punya harta lalu kalian masukkan harta itu dalam sebuah peti, kemudian peti itu kalian kunci, kata Nabi Isa, bisakah kalian mengambil harta tanpa membuka kunci? Ketanyong Nabi Isa, jut nucok harta yang kana kubah lamtung yang kana kunci menyohana buka kunci. Kenu tanya mandum, hanjut Isa, tidak bisa kecuali kita buka kunci. Nah, karena itu kata Nabi Isa, datanglah kepada Muhammad. Karena Muhammad adalah khatimin Nabi, Allah telah mengkunci seluruh kenabian dengan Muhammad. Datang jumpai Muhammad. Dan Allah sudah mengampuni, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni untuknya seluruh kesalahan-kesalahannya, baik yang dahulu ataupun yang kemudian.
Haran Nabi Isa beradanya, hang tanggup lung, ya Pak Muhammad. Berangkatlah kita semua mencari Nabi Muhammad. Dikala kita bertemu dengan Nabi Muhammad, kita mengatakan semua, ya Muhammad, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Muhammad, berilah syafaat kepadaku supaya Allah cepat memutuskan hukum di antara kami. Apa kata Nabi Muhammad? Qala na'am. Jawab ke Nabi Muhammad, ana huwa, aku memang yang berhak memberi syafaat pada hari ini. Lalu para jemaah, Nabi Muhammad memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nyan ke yang gekeun le urang jamun para jemaah. Yang na sayang nibak masanyan janjungan alam Muhammad Nabi. Yang mampu memberikan kasih sayang, yang mampu memberikan pertolongan dengan izin Allah di masa itu, cuma Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi lain hana bantu, hana sayang ke umat, lagi sayang Nabi getanya para jemaah. Kenapa? Karena Nabi kita rupanya tidak menggunakan doanya di dunia. Nabi Muhammad, sesungguhnya semua Nabi punya doa yang mustajabah. Tapi mereka, para Nabi-Nabi yang lalu telah menggunakan di dunia ini, kata Nabi Muhammad. Ada yang meminta untuk dirinya seperti Nabi Sulaiman, gemulakai legomnyan bergebi le Allah kerajaan, yang hana gebi ke urang lain, oh leh gopnyan dan segolom gopnyan. Ada yang mereka meminta untuk umatnya di dunia ini. Ada Nabi yang sudah meminta agar Allah mengazab umatnya di dunia ini. Sedangkan aku, kadistahbahtu, aku simpan doa itu di sisi Allah, akan aku gunakan doa itu sebagai syafaat, bantuanku nanti di hari kiamat terhadap umatku. Inilah yang membuat Nabi Muhammad bisa memberi bantuan di hari kiamat pada nyan syafaat di padang mahsyar para jemaah. Sehingga Allah putuskan hukum. Yang berhak masuk surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang berhak masuk neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sehingga yang pertama sekali dipanggil di saat itu oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, bangun, masuklah kamu ke dalam surga. Wategehoi pun Nabi Muhammad diutamang dalam surga, gebudah Nabi Muhammad. Watai gebudah Nabi Muhammad, gebud gehoi Muhammad, ummati ya umatku. Wahai umat lun, ya sajan lung tatamang surga. Maka seluruh umat Nabi Muhammad pun budah. Dah tanda umat Nabi Muhammad ghurral muajjalin, yang betisnya, yang lengannya, yang mukanya bersinar di saat itu min atharil wudu, dari bekasan wudu. Yang natom tung itmayang inaidunya. Na tanda teman. Rupanya ID card umat Muhammad teman para jamaah kon kartu mutipe ino badada. Tapi wajah bersinar, lengan bersinar, betis bersinar min atharil wudu, berwudu dulu. Maka seluruh orang-orang yang ghurral muajjalin, yang bersinar wajah, betis dan lengannya, berangkat bersama Nabi Muhammad untuk masuk ke surga. Sehingga kun umat lain, kada umat Muhammadil am kulluhum anbiya. Hampir-hampirlah semua umat Muhammad itu seperti Nabi. Lagi Nabi awaknya mandum lega budah jat tamang surga. Roh Nabi Muhammad dalam surga para jemaah. Allah sudah menghukum semuanya. Yang masuk surga semua. Yang masuk neraka semua. Lama setelah itu para jemaah, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, kaifa hali asuna ummat min ummati Muhammad. Wahai Jibril, kiban keadaan orang yang melakukan maksiat dari umat Nabi Muhammad. Kun Jibril, ya Allah, anta a'lamu minni, drone lebih depu dari long ya Allah. Umat Muhammad yang melakukan maksiat sekarang telah dihukum di dalam neraka. Kun Allah, ya Jibril, intalik ilan nar fandur kaifa hali ummati Muhammad.
Munyo laganya wahai Jibril kun Allah berangkat kamu ke neraka, lihat bagaimana keadaan umat Muhammad dalam neraka. Berangkatlah Jibril para jemaah ke neraka. Saat Jibril terus kenan, malaikat penjaga neraka, pemimpinnya yang berada di satu mimbar yang tinggi di neraka itu bangun, memberi penghormatan kepada Jibril, karena Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Bangun memberi penghormatan. Kun malaikatnya, wahai Jibril, ma adkhalaka huna? Apa yang membuat mas kamu datang ke sini? Pakondra nenejak gena wahai Jibril. Kun Jibril, aku ingin melihat bagaimana keadaan umat Muhammad dalam neraka. Rupanya para jamaah jauh sebelum itu terjadi, di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat Zabaniyah menggiring orang-orang masuk neraka, ada satu perbedaan antara umat lain dengan umat Muhammad dalam masuk neraka. Dikala umat-umat lain digiring masuk ke dalam neraka para jamaah, kuraman berusaha meninggal. Pegah urun kepala rupanya nyo arwah dan kuraman kai damong. Padahal arwah hana ya damong lan dubah urang lain, nyan ke syaitan karin rupanya, yang damong, yang syaitan karin, yang sajan deng kuraman mereka. Yang goda deng kuraman. Pu yang gepubut idung kuraman mandum itu pu oleh syaitannya. Ka ke idamong dubah urang. Nyan syaitannya gepasang. Tapi anehnya di saat ahlul kabair min ummati Muhammad, orang-orang pelaku dosa besar yang meninggal tidak pernah bertaubat, belum bertaubat dari kalangan umat Muhammad dimasukkan ke dalam neraka, mereka berjalan tidak dirantai, wajah mereka tidak dihitamkan, mata mereka tidak dibirukan, mereka berjalan menuju ke neraka biasa. Nah, kalian dengku wate drop iplisi teroris dan idrop koruptor, nah beda pelaku beda. Munyai drop li polisi teroris jikat jaro iranti jaro jiranti aki linyan mubarih ija sikret ranti panjang muikat menum-menum nyan lagi nyan geparuh li Allah li malaikat Zabaniyah tuman umat-umat yang lain. Sedangkan munyaikat kor munyo ji drop li polisi koruptor ibu sok bajai kuning sagai kem-kem gero koruptor ja nyang kelegenyan tuman umat Muhammad damong neraka. Beda lagi koruptor dengan teroris para jemaah, beda. Di saat mereka sudah sampai di tepi jurang neraka, umat Muhammad semua mengucapkan la ilaha illallah. Di saat mereka dijatuhkan ke dalam neraka pun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Yang surah tanya meratib mendum para jemaah umat Muhammad yang